Perkenalkan, nama saya Isvaliwati, NIM C10223, kelas 1A, Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini, saya akan melakukan komunikasi efektif, hubungan interpersonal dengan keluarga. Sebelum itu, apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal merupakan interpersonal skill, juga dikenal dengan people skill, yang merupakan soft skill adalah sebaik apa Anda dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga tentang bagaimana hal itu dikatakan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan, dan apa ekspresi wajah yang diberikan. Komunikasi sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan, dan kesan pada orang lain. Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan dalam kelompok sosial apapun. Setiap orang terlibat dalam komunikasi karena memiliki informasi, gagasan, dan perasaan yang mereka bagi kepada orang lain. Komunikasi tidak berjalan satu arah, namun bersifat timbal balik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pemberi pesan dapat menjadi penerima pesan, dan penerima pesan dapat menjadi pemberi pesan. Peran-peran ini dapat terjadi saat komunikasi sedang berlangsung. Sebelum kita lanjutkan, apa itu sih komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadi sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Ada 4 faktor yang bisa membangun ketepatan dalam komunikasi, yaitu keterampilan berkomunikasi, perilaku, level pengetahuan, dan posisi sosial budaya. Dalam komunikasi efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu posisi sejajar, terbuka, posisi perawat senyaman mungkin, dan klien juga senyaman mungkin. Kontak mata positif, di mana klien dapat melihat perawat, dan perawat dapat melihat klien. Sikap terbuka juga menunjukkan Anda siap untuk melakukan komunikasi. Suara yang disampaikan juga harus jelas. Pada saat perkenalan, perawat dan klien berjabat tangan atau bersalaman untuk membina hubungan saling percaya. Langsung saja kita simak videonya. Permisi. Iya, masuk. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan Mbak Salsa. Oh iya, benar. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Isfa dari Puskesmas Adiwerna. Tujuan saya ke sini akan melakukan streaming tentang kondisi kesehatan pada keluarga Mbak. Apakah Mbak bersedia? Oh iya, saya bersedia. Baik. Di sini saya akan banyak bertanya tentang kondisi kesehatan yang dialami keluarga Mbak ya. Waktunya kira-kira sekitar 20 menit. Tempatnya di sini saja ya Mbak. Iya. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, bisa Mbak ceritakan kondisi kesehatan keluarga Mbak. Di sini ada siapa saja? Oh, kebetulan di sini ada ayah, ibu, saya dan adik saya laki-laki. Nah, untuk ibu sendiri bisa Mbak ceritakan kondisi kesehatan ibu? Ibu saya itu sudah didiagnosa terkena penyakit hipertensi sekitar 2 tahun yang lalu. Berarti sudah terkena hipertensi selama 2 tahun ya Mbak? Oh iya, betul.
Berarti sudah pernah melakukan pengobatan ya, Mbak? Oh iya, sudah. Jadi untuk pengobatannya itu kami melakukan pengobatan rutin di dokter keluarga memang. Terus juga diselingi dengan pengobatan-pengobatan tradisional. Kalau boleh tahu, pengobatan tradisional apa saja yang sudah dilakukan? Untuk pengobatan tradisionalnya sendiri itu, ibu saya itu meminum jus belimbing sama memakan bawang putih. Berarti pengobatan tradisionalnya minum jus belimbing sama makan bawang putih ya, Mbak? Ya, betul. Alangkah baiknya kurangi juga garam ya, Mbak, dan sering olahraga. Oh iya, baik. Akan saya sampaikan kepada ibu saya. Baik. Kalau Bapak sendiri, bagaimana kondisi kesehatannya? Oh, kalau Bapak itu kebetulan saya sebenarnya tidak tahu Bapak ada riwayat penyakit, tapi setelah sekitar 1 tahun lalu dicek kesehatan, ternyata Bapak didiagnosis terkena diabetes. Diabetes, Iya, berarti sekitar 1 tahun yang lalu. iya betul. Untuk makanannya sendiri, apakah Mbak kontrol atau tidak? Iya, untuk makannya sendiri saya kontrol tentunya, tetapi ya namanya bapak-bapak ya. Iya. Jadi kadang sering minta dibuatin teh manis atau kopi yang minta dikasih gula seperti itu. Itu nggak sehat ya, Mbak. Iya. Alangkah baiknya dikurangin atau ganti gula yang lebih sehat, Oh yang iya. buat diabetes itu. Oh iya, baik. Terus kalau Mbak sendiri apa ada keluhan kesehatan? Kalau saya keluhan paling itu misal telat makan itu saya mengalami sakit perut ya. Sakit perut? Iya, tapi saya sendiri belum pernah memeriksakan sih ke dokter. Mbaknya suka makan pedas? Oh iya, suka. Bisa jadi itu emah ya, Mbak. Alangkah baiknya nanti diperiksakan biar tahu penyakitnya apa, terus nanti ditindaklanjuti sama tenaga kesehatan. Oh iya, baik-baik. Kalau adik Mbak apa ada riwayat penyakit? Adik saya tidak ada riwayat penyakit, tapi baru beberapa bulan lalu, sekitar 3 bulan, itu baru cedera, jadi mengalami patah tulang. Patah tulang di mana, Mbak? Kebetulan di tangan, karena waktu itu olahraga sepak bola ya, lagi, terus cedera di situ. Berarti ini belum sembuh total ya, Mbak? Iya, belum, masih masa pemulihan. Berarti nanti dijaga ya, Mbak, jangan melakukan aktivitas yang berat-berat, takutnya nanti sembuhnya lama, terus nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya, baik. Baik, Mbak, terima kasih atas waktunya. Oh iya, terima kasih, sama-sama. Saya permisi ya, Mbak. Selamat pagi. Ya, terima kasih ya, Sus. Baik, pada video komunikasi tersebut terlihat ada beberapa teknik komunikasi. Salah satunya adalah sikap komunikasi berhadapan, memperhatikan kontak mata, membungkuk ke arah komunikan, mempertahankan sikap terbuka, dan tetap rileks. Agar tercipta komunikasi interpersonal yang baik, ada kualitas umum yang dipertimbangkan dalam komunikasi, yaitu 1. Keterbukaan. Keterbukaan itu adalah bagaimana komunikator bersikap terbuka kepada komunikan, orang yang diajak berinteraksi. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung, yaitu hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif yang diperlihatkan dengan menyatakan sikap positif dan secara positif mendorong lawan bicara dalam berinteraksi. Yang kelima, kesetaraan. Harus ada pengakuan bahwa kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga. Kemudian, keterampilan memperhatikan klien, keterampilan mengikuti pembicaraan, melakukan refleksi, melakukan parafrase, dan memfokuskan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.